Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi bersama kita Double A, Aulia dan Aura di podcast Mandua Banyuwangi. Halo Kak Aura. Halo Kak Aulia. Gimana nih kabarnya Kak Aura? Alhamdulillah baik. Kalau Kak Aulia gimana nih? Alhamdulillah baik banget. Walaupun cuacanya agak mendung, panas, alhamdulillah baik. Kak Aura, kira-kira kita sekarang lagi mau podcastin apa sih Kak? Banyak yang belum tahu mungkin ya. Kali ini bintang tamunya itu sangat spesial gitu. Benar banget tuh Kak Aura. Boleh dikasih spill kisi-kisinya Kak? Tentang apa ya? Penulis buku mungkin? Wah, sama apa lagi tuh Kak? Apa lagi spoilernya? Alumni man mungkin. Ya, gitu. Benar banget. Jadi langsung saja ya kita sambut bintang tamu kita, Kak Rangga dan Kak Dava. Oke, halo Kak Rangga dan Kak Dava. Oke, jadi teman-teman, bintang tamu kita kali ini adalah Ketua OSIM periode 2023-2024 dan juga alumni MAN 2 Banyuwangi. Nah, gitu. Kak Rangga sama Kak Dava gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik sekali. Oke. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih Kak, tentang pengalaman-pengalaman kakak-kakaknya nih kayak gitu. Gimana Kak Aura? Boleh diganti? Kalau boleh tahu Kak Dava ini awal menjabat itu jadi ketua OSIM langsung atau masih anggota aja? Saat awal itu jadi anggota. Mulai menjadi ketua OSIM itu mulai tahun berapa tuh Kak? Boleh tahu? Tahun 2023. Oh iya gitu. Kalau Kak Rangga sendiri nih, Kakak lulusan MAN tahun berapa Kak? Ini saya perlu perkenalan dulu kayaknya. Iya, perkenalan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rangga Dwi Saputra. Dulu alumni MAN 2 Banyuwangi, lulusan tahun 2023. Keren banget. Saya dulu juga OSIM loh. Wow, keren. Tapi ini pasukannya Mas Raffi Abdi Keapwa. Wow, jadi gitu. Terus Kalau Kak Rangga dulu menjabat menjadi ketua OSIM atau anggota? Bukan, saya jadi pasukannya saja. Oh, maksudnya. pasukan aja, jadi gitu. Terus boleh sharing-sharing tuh Kak, gimana sih Kak kayak cara bagi waktunya di organisasi dan juga kan kita kan siswa ya Kak, wajibnya belajar kayak gitu, gimana cara membaginya? Mungkin bisa dari Mas dulu ya. Kan masih di madrasah. Iya, benar Pak. Ya, terima kasih. Jadi untuk membagi waktu sendiri itu kita harus menganalisis. Kita itu harus mempunyai skala prioritas. Nah, skala prioritas itu apa yang mau kita dahulukan dulu? Contoh nih, kita kan masih sama-sama siswa MAN 2 Banyuwangi ya. Iya, benar. Jadi kita sebagai pelajar dan saya juga sebagai organisator dan saya bertepatan juga mondok ya. Jadi membagi waktu itu benar-benar harus di manage. Nah, ya untuk saya sendiri itu membagi waktu itu ya siang tentunya buat fokus ke sekolah sama organisasi. Nanti untuk malam itu bisa buat bagi waktu ya menulis, belajar, ya mungkin kalau ada hal organisasi yang perlu diselesaikan juga disasi sama organisasi juga ya. Wah, keren banget tuh Kak Aura, padahal kayak udah mondok, OSIM dan juga rajin belajar, Masya Allah. Pastinya sulit ya. Susah banget ya. Kayak aku sendiri masih belum terlalu bisa untuk bagi waktu juga, kayak kita juga kayak waduh gimana nih caranya kayak gini Bisa dicontoh ya? Iya, bisa, benar banget teman-teman. Kalian bisa contoh Kakak Dava. Info yang minat bisa hubungi nomor. Iya, nomor di bawah ini. Benar banget. Tuh, untuk Kak Rangga sendiri, Kak Rangga sekarang lagi kuliah di mana dan juga ngambil program studi apa? Kalau saya nih kuliahnya di Politeknik Negeri Malang ya. Lebih tepatnya di jurusan Teknologi Informasi, program studi D4 Teknik Informatika. Masya Allah, keren banget. Amin. Kak Aura mau yang ada ditanyakan? Kalau Kak Dava ini setelah lulus MAN 2 Banyuwangi
pinginnya mau lanjut ke universitas apa gitu? Boleh di spill gitu. Kalau universitasnya jangan dulu ya. Intinya Iya. daerahnya ya di Malang. Ya, amin. Semoga kecapean. Mungkin nanti barangkali dari penonton bisa ikut mengaminkan gitu. Ya, aminin teman-teman. Terus Kak, kita denger-dengar nih Kak, kakaknya ini collab dan juga nyiptain buku. Iya. Gitu. Boleh di-spill nggak Kak bukunya apa? Ini yang sudah di Ya, depan. ya maksudnya apa? Oh, Boleh di-spill cara apanya, lika-liku Iya. pembuatan buku hingga terbit kayak gitu Kak. Gimana? Aku dulu apa sama dulu gitu? Mas Angga dulu aja. Oke, jadi dulu sebenarnya ceritanya itu mulai dari awal kepenulisan itu ketika saya masih di madrasah sebenarnya. Cuma waktu masa akhir-akhir gitu, setelah lulus kan. Ya, targetnya itu sebelum lulus ada peninggalan di sini. Ternyata sudah lulus duluan. Ya, akhirnya break selama 1 tahun, terus akhirnya itu kami melanjutkan kembali gitu. Benar banget. Jadi terus untuk Kak Dava sendiri gimana Kak? Sebenarnya ya sama sih, kita kan kolaborasi ya. Jadi ya kita mengandalkan media sosial. Karena ya kita jarak kan, Mas Angga di Malang, saya di Bandung. Iya. Jadi kita cuma mengandalkan WhatsApp. Ya lewat chattingan aja. Jadi untuk penulisan ini lebihnya ke online semua ya. Mas? Iya. Online semua. Nah, itu kita kolaborasikan. Kebetulan ya, saya tuh kayak suka nulis bukan kayak novel ataupun apa ya, cuma kayak kutipan aja lah, berapa paragraf gitu, berapa paragraf gitu. Nah, itu ya kayak mungkin dapat cerita dari apa atau pengalaman apa, itu kayak tak susun buat sebuah tulisan. Nah, kebetulan Mas Angga juga ada catatan kayak gitu. Nah, itu kok ada yang pas. Nah, dari situ kami kayak mikir dikolabkan aja lah, kayak bisa. Akhirnya kita fokus dan ya alhamdulillah bisa tercetak buku ini. Alhamdulillah. Kayaknya bukunya ini keren banget ya teman-teman. Judulnya juga kok dari covernya itu udah menarik gitu loh teman-teman. Dan kalau boleh tahu Kak, bukunya ini tuh kakaknya itu terbit tahun berapa? Baru kemarin ya. Iya, bulan kemarin ya. 3 September tepatnya. Masih baru banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman minat bisa ini bukunya bisa didapatkan di mana tuh Kak? Oh gitu. Jadi gimana dia? Sama dulu ya? Sama aja dulu. Oh malah begitu kan. Jadi untuk teman-teman ya, teman-teman Mandawangi ya, Iya. teman Mandawangi. Jadi kami itu ini ada hadiah nih sebagai kan kami sama-sama siswa Mandawangi. Jadi kami naruhlah beberapa buku di perpustakaan Manda Banyuwangi. Mungkin barangkali dari teman-teman ada yang mau minat baca, nanti bisa mengunjungi ke perpus. Apalagi perpusnya sekarang baru kan ya? Iya, benar banget teman-teman. Waduh, saya belum lihat ya. Iya. Atau nanti ini barangkali kalau ada yang minat secara pribadi gitu mungkin bisa menghubungi Mas Dava. Ya. Boleh. Kak Aura? Kalau Kak Rangga sama Kak Dava ini dulunya udah akrab atau tiba-tiba kayak chatan dari sosmed terus berhubungan gitu, terus mau buat buku itu kebetulan aja atau memang Udah direncanain Iya. kayak gitu. Oke, coba deh komen dulu yang mana. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama tadi ya, sebenarnya kita ya nggak langsung akrab. Kita kenalnya itu sama-sama karena organisasi. Oh, iya. Jadi di OSIS. Nah, di OSIS itu kita kenal. Terus kalau dibilang buku ini ada rencana atau tidak, sebenarnya ini tidak ada rencana, kebetulan aja. Yang kayak tadi saya jelaskan di awal, karena ya saya mungkin kayak suka nulis aja sebuah kutipan, beberapa paragraf itu, akhirnya kayak digabungkan, akhirnya ya dapat dikolaborasikan. Dan kebetulan juga Mas Angga punya project dan itu sempat berhenti karena lulus sekolah ya. Iya. Jadi sibuk dengan kuliahnya juga, jadi Mas Angga ya sempat berhenti. Akhirnya kok kita sama-sama sharing, kok sama-sama punya hobi yang sama, kayak suka nulis, suka baca. Nah, itu dikolaborasikan di situ. Ya bener, keren banget ya Kak Aura. Kalau aku sendiri masih tidak berbakat dalam tulis menulis buku kayak Yang gitu. mana? Sama sebenarnya kita nggak berbakat. Kalau Kak Aura sendiri nggak ada kayak pingin nulis buku gitu? awalnya
pingin banget kayak menciptakan sebuah karya tulis kayak novel gitu contohnya. Karena dasarnya saya juga suka baca novel gitu. Kadang juga nyicil kayak nulis cerita. Jadi kalau boleh tahu Aurel sama Aulia jurusan apa deh? Kalau aku mau ngambil jurusan IPA. Aku IPS. Sama berarti. Iya benar banget. Saya kalau saya yang IPA-nya, Mas Deva yang IPS. Iya. Jadi memang kalau dari Aurel udah ada niatan nulis duluan gitu ya? Iya, dulu kelas 6 itu pernah kayak nulis di aplikasi. Aku lupa aplikasinya apa. Pokoknya iya, tapi tentang anak-anak sekolah gitu. Dan alhamdulillah banyak yang baca, tapi saya delete karena kayak mungkin kayak kurang gimana ya? Kan masih anak-anak gitu. Dulu kayak masih kurang bagus gitu penulisannya, masih kurang tepat gitu. Tapi ini loh, pas banget kayak Saman suka nulis IPS ya. Mas Deva itu juga suka nulis yang IPS. Iya, bisa sharing-sharing bareng juga. Siapa tahu mungkin mau nerbitin buku lagi. Amin. Justru kalau dari saya yang IPA, dulu sebenarnya belum ada keinginan nulis sebenarnya. Malah duluan dari Mas Deva. Jadi kebetulan aja ini bukunya bisa jadi. Iya, kebetulan. Kalau Kak Rangga kan katanya ingin meninggalkan kayak apa ya? Kayak sebuah iman gitu kan. Itu terinspirasi dari apa kok bisa pengen buat sebuah karya tulis kayak gini? Jadi kalau teman-teman tahu ya, teman-teman Mandoangi tahu, dulu itu ada di sini namanya guru Pak Agus Novel Mufhalis sama Bapak Lukman Hakim. Nah itu beliau itu dulu juga organisatoris dan kebetulan itu juga dekat dengan kami berdua kan, sama-sama dekatnya. Nah beliau itu dulu nulis buku, Pak Novel juga nulis buku, Pak Lukman juga nulis buku. Terus kami baca-baca bukunya lah sekilas itu. Kok bagus. Terus karena Mas Dava itu juga sebelumnya nulis kan saya membacanya kok ada kesamaan nih. Oh kayaknya bisa ini dibuat ini kolaborasi. Bener banget. Kalau boleh tahu ini karya pertama atau sebelumnya udah pernah buat karya tulis lainnya gitu? Perdana ini. Iya. Keren banget, perdana, dan juga udah semoga kedepannya lebih banyak bisa menghasilkan karya lagi, lebih banyak lagi. Kalian juga. Amin. Ditunggu ya karyanya ya. Ya ditunggu aja, coming soon. Oke, Kak Aura, gimana nih Kak Aura? Kalau Kak Aura kan ingin nulis novel tuh. Kalau sekiranya itu mau ada rencana kapan nulisnya Kak Aura? Kalau dari sekarang itu masih kayak nyicil-nyicil gitu Kak. Jadi belum tahu ya mau kapan gitu bukan diterbitkan sih, kayak dilanjutkan. Ya, dibukukan gitu. Kak Aura ada tambahan lagi? Tentang buku ini boleh ya. Ini kan judulnya Di Mana Kebenaran Berada gitu. Itu isi bukunya itu tentang apa Kak? Ya boleh diceritakan. Sekilas kayak filsafat gitu ya. Iya. Padahal saya jurusannya informatika, kok bisa nyambung ke filsafat gitu. Iya. Enggak, mungkin iya, Deva duluan deh. Mas Angga dulu. Mas Angga dulu. Ya, jadi buku ini sebenarnya kayak kita ini mengambil kayak dari sebuah pengalaman atau cerita di hidup kita gitu. Ya kayak kalau dibilang kayak alay gitu sebenarnya kayak alay ya. Yeah. Tapi ini memang kayak ada nilai tertentu buat diri kita sendiri. Ya ini makanya kayak jadi judulnya tuh Di Mana Kebenaran Berada. Jadi kita itu kayak kan kebanyakan masalah di umur kita kan, seumuran kita kan kayak nyari jati diri, jati diri kan kebanyakan kayak gitu ya. Akhirnya kayak mengarahkan hal ke negatif. Nah, dari sini kayak kita mikir, oh, ini bisa buat sebuah buku buat kayak patokan kita, refleksi buat kita. Ini kan bukunya kan bersifat self development. Itu. Nah, jadi di sini kita kayak mengambil dari sebuah pengalaman. Ya contoh kecilnya kita dari organisasi. Mungkin dari pengalaman organisasi kita ada yang sama, kita samakan, kita kolaborasikan. Kayak ada sebuah masalah. Terus gimana cara mencari masalah itu? Iya, benar banget. Kadang kita kebanyakan seumuran kita kan bingung cara memecahkan masalah ya. Karena mungkin masih ambis-ambisnya kita, egois-egoisnya kita. Nah, dari sini kita kayak mengambil beberapa sudut pandang gitu.
Keren banget sih Kak Aura. Ini mungkin saya boleh tambahkan nggak? Iya boleh monggo. Terkait isi bukunya, benar sih yang dibilangkan Mas Dava tadi. Jadi intinya itu sebenarnya kayak kebingungannya kita semua di masa remaja, masa pencarian jati diri. Iya. Kadang kan kita mungkin memang mudah untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah kan. Iya. Cuma kadang itu kan beberapa ada yang sama-sama benar, tapi iya. kok bertubrukan Iya, gitu. kayak beda gitu. Kayak contohnya ada kalimat ada kutipan yang berpindahlah dirimu kalau di lokasi di lingkunganmu itu tidak mendukung. Nah, itu kan satu hal yang benar. Tapi di sisi lain ada juga pernyataan yang menyebutkan kayak jadilah hebat dimanapun kamu berada. Kan sama-sama benernya nih. Iya benar. Tapi tubrukan. Jadi kadang ada yang suatu hal kebenaran tapi salah, tapi juga ada suatu kesalahan yang kadang bisa menjadi benar. Makanya ini kami di mana kebenaran itu berada. Oh, jadi asal usul judulnya kayak gitu. Kalau untuk sampulnya, covernya sendiri Kak, ini kayak menarik banget Iya, loh gitu benar, Kak, bagus menarik banget, kayak langsung eye catching gitu. Mungkin yang lihat nanti langsung pingin baca. Iya, gitu langsung kan pengen ya. baca gitu, kayak apa sih buku ini kok tertarik banget gitu, Iya, kayak menarik banget gitu. Itu pembuatannya kayak gimana Kak? Kayak Sebenarnya itu ada filosofinya sendiri. Wah, gimana tuh, boleh diceritakan mungkin? Gimana dong? Masalah enggak aja. Gantian. Oke. Itu kan kayak ada dua orang berdiri di depan di atas tebing ya. Iya. Melihat hutan sama perkotaan di waktu matahari tenggelam. Iya. Nah, itu sebenarnya menggambarkan kayak ya perjalanannya kita semua. Itu sebenarnya masih panjang kan? Masih panjang. Ya ada lika-likunya kayak hutan, perkotaan, dan terus kok kenapa pas waktu senja itu ya karena di umur kita sekarang itu kan suka bener, sekarang kan bener sunset banget. katanya. Iya, sunset gitu. kalau dikit sunset. benar banget. Bener. Terus dari dua orangnya itu ya ini ya saya sama Dava. Benar banget, keren banget sih ya Kak, benar. Ini Mas Rangga sendiri loh yang ngedit. Wah, Covernya. keren banget teman-teman. Mas Rangga sendiri yang ngedit. Kalau Ya, boleh. kamu dulu. Mungkin sobat Mandawani berminat membaca gitu bisa dibeli mungkin ya. Kalau nggak dibeli pun di perpustakaan. Ya. Ini jualnya online atau dua-duanya? Offline sama online? Online atau enggak? Online sih dah. Online. Oh, online. Cuma kalau dari kenalan offline kami ada yang langsung minat ya udah gas aja. Iya. Gitu. Jadi teman-teman yang mau minat baca bisa datang di perpus atau juga online di Kak Dava atau Kak Rangga juga gitu teman-teman. Kalau itu Kak, sekarang kan kita itu lagi sekarang itu kita lagi banyak masa kayak lika-liku kehidupan, apalagi katanya tadi masa pencarian jati diri itu Kak. Cara ngatasinya gimana sih Kak? Kalau kayak mulai bimbang-bimbang gitu Kak? Solusinya baca buku ini. Bener banget. Penjelasan dari bukunya. Wajib baca. Wajib ya, baca pokoknya. teman-teman. Mungkin Kayak ini Mas Dava bisa spillin isi bagiannya di Iya, buku ini boleh. apa? ya boleh di-spill Kak. Ya, jadi ini beberapa aja ya yang di-spill. Jadi di sini terdiri dari lima bagian. 5 bagian. Nah, di situ kita menggunakan sudut pandang. Kalau yang di bahasa Arab itu namanya itu dhamir. Jadi di situ kita menggunakan aku, dia, kamu, mereka, sama kita. Jadi kita sama-sama dapat, tidak dari sudut pandang kita sendiri aja. Jadi kita sama-sama menggunakan 5 sudut pandang ini tadi. Nah, di situ jadinya kita kayak nggak seolah-olah kita menjadi kita sendiri aja. Kita juga harus bisa merasakan menjadi orang lain, ataupun saat kita saling mengenal satu sama lain. Jadi nggak merasa benar sendiri. Nggak merasa benar sendiri. Nggak merasa egois. Nah, nggak merasa egois jadinya. Soalnya kadang prihatin juga kalau yang buku-buku self development yang beberapa yang saya baca itu kayak untuk memperbaiki diri harus kayak keluar dari menjauh gitu kan. Gitu kan. Kayak kan kesannya egois gitu. Iya, benar banget tuh. Egois, ambisi kan kesannya kayak gitu. Jadi kurang lebih pesannya itu kalau kita ingin menjadi lebih baik, kita nggak harus untuk menjadi egois gitu. Iya, Emang nggak boleh. Jadi kita nggak boleh egois untuk menjadi lebih baik Iya, kayak betul. gitu.
Kak Aura sendiri ada yang mau ditambahin lagi? Ini dulu. Gimana? Saya tiba-tiba teringat nih, dulu dari pesannya Pak Lukman ya. Iya. Pak Lukman itu pernah ini terkait kalau kita mau menjadi benar nggak harus mengalahkan orang lain. Iya, iya. Itu analoginya itu udah yang ada 2 garis. Bagaimana cara membuat salah satu garisnya menjadi pendek? Kalau kalian nih jawabnya gimana nih? Kalau untuk apa tadi Kak? Ada Boleh? 2 garis ya, ada 2 Iya. garis. Untuk membuat salah satunya menjadi lebih pendek itu digimanain ya? Dihapus salah satunya. Banyak kan kalau jawabnya dihapus Iya. kan? Iya, iya. Berarti kan kita mengalahkan Menghilangkan. orang lain. Iya, iya. Padahal yang benar gimana tidak? Jadi garisnya itu jawabannya ya itu tidak bisa dijadikan sama. Nah, karena apa? Itu tadi kayak kita dengan orang lain itu berbeda. Pasti kita mempunyai kelebihan atau kekurangan masing-masing, ataupun orang lain sebaliknya sama punya kelebihan atau kekurangan masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan. Ya, intinya 2 garis tadi untuk membuat salah satunya menjadi lebih pendek, ya kita panjangkan aja garis satunya. Oh iya, Iya, benar, iya, iya. benar, benar. Iya, iya. Gak Menambah, kepikiran. kita harus menambah kelebihan kita biar bisa kayak apa yang kita inginkan dari yang kita contoh dari orang lain itu. Tanpa harus mengalahkan orang lain. Iya, tanpa harus menghapus atau menghilangkan orang lain itu. Jadi kita kayak harus memperbaiki diri kita Ya, sendiri, betul. jangan mengalahkan orang Ya. lain kayak gitu. Jangan iri. Jangan Ya, iri. Kalau kita kita pengen sesuatu, kita nggak boleh iri. Kita harus berjuang dan Ya, berusaha. berusaha. Harus bisa mengimbangi. Benar. Benar banget tuh Kak. Banyak kan orang kan itu yang salah kan, kalau nggak mampu kan akhirnya iri. Iya. Bukannya malah memperbaiki diri tapi malah iri. Akhirnya menjatuhkan satu sama lain. Iya. Ya benar banget. Dan itu bisa merugikan orang lain juga Nah, sih betul Kak. sekali. Kalau Kak Aura sendiri gimana Kak pendapatnya tentang buku ini? Kayaknya ini kan emang dari covernya aja udah menarik ya. Pasti dalamnya juga pastinya menarik banget. Ya, benar banget. Pengen banget langsung baca gitu Iya. rasanya. Kalau proses pembuatannya itu ada hambatan-hambatan nggak Kak? Ada, terlebih Pasti, lagi kan kalau setiap- Mas Devanya sibuk gitu Iya, kan. iya, iya. Iya, sesimpel itu. Ya, pasti ada. Mas Rangga dulu. Aku dulu nih. Iya. Hambatannya apa aja? Hambatannya itu ya ini sih, ya karena keterbatasan waktu, keterbatasan pikiran juga kadang Iya. kok aduh kok nge-stuck ini gimana mau Iya. lanjut Iya, apa benar gitu. banget. Terus untuk kan ini kolaborasi, kadang untuk saling mengkolabkan itu kadang karena kami lokasinya juga jauh ya jaraknya, itu kadang juga kesulitan gitu. Iya. Terlebih lagi saya kan juga kuliahnya di informatika, jadi Iya. kalau untuk mau menekuni dua-duanya itu Sulit. bertabrakan. Iya, benar banget. Gitu. Benar Kak, banget. Apa di bidang kalau kendalanya itu? Kalau dari saya sendiri itu pasti ya pertama masalah pemikiran, karena ya kita beda ya, kayak tadi ibarat garis itu kan pemikirannya setiap orang kan pasti beda. Nah, yang hambatan pertama dari saya itu pemikiran. Kadang ya pemikiran saya itu A, pemikirannya Mas Rangga B, akhirnya bertolak belakang. Iya. Nah, di situ. Jadi kita perlu proses untuk mengkolaborasikan itu. Menyatukan. Dan itu pastinya kayak ada aja yang kayak buat Iya. aduh ini Iya. gimana, Iya. ini gimana. Salah satu tadi Mas Angga sebut kan kadang kita stuck, ya kayak bingung, kadang yang hilang ide kan pasti yang kebanyakan dialami Iya. penulis itu pasti hilang ide, lupa gitu. Terus ya hambatan yang pastinya ya umumnya pasti ya waktu. Iya, Pasti iya. itu. Tuh. Terus ini fun fact-nya juga ya, fun fact-nya kenapa ditulis sama 2 orang? Itu karena sesuai isi bukunya kan kebenaran-kebenaran Iya, yang saling iya, bertolak iya. belakang Iya, nih. iya. Ya Dapat punya pemikiran sendiri, saya punya pemikiran sendiri, yang mungkin itu kadang agak kontra. Iya. Tapi ya sesuai isi buku itu pasti ada jalan titik temunya. Iya. Titik terangnya kayak gitu. Karena- Setiap masalah kan ada solusinya kan. Benar Iya, iya, banget benar, ya. benar. Kayak kita nggak mungkin kalau ada masalah nggak ada solusinya. Iya. Pastinya ada Pasti jalan ada. keluarnya kayak gitu. Keren banget ya Kak Aura. Iya, keren sekali. Kayak bisa menginspirasi sobat-sobat Mandawangi. Jadi kalau sobat Mandawangi minat bisa ke perpustakaan Mandua Banyuwangi. Benar. Gimana nih Kak Aura? Sudah cukup kah? Mungkin cukup mungkin ya. Ya kayak sharing-sharing kita kali ini. Ya. Terima kasih Kak Dava, terima kasih Kak Rangga. kembali. Sangat apa ya?
pengalamannya sangat bisa Iya. buat kita belajar juga. kayak Terima gitu. kasih juga sudah menyempatkan waktunya Iya. mau di podcast. Iya, Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik Sobat Mandawangi, seperti yang Sobat Mandawangi tahu, dari podcast kita kali ini sangat banyak banget teman-teman pengalaman kita dari sharing-sharing oleh kakak-kakak kita. Dan juga Kak Aura sendiri gimana tentang pendapatnya untuk podcast kali ini? Sangat-sangat termotivasi juga kan Iya, ya. benar banget. Jadi sekian dari kami, terima kasih, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, and like channel ini. Dadah.